itu istiqra. Zat, eh, yang mengatakan ini bukan cuma anak, tapi para ulama lain juga Iya, mengatakan. para ulama. Terus gimana itu istiqra dikatakan di situ? Ada perkataan Al-Ustaz Aman Abdul Fattah Abu Quddah Al-Maturidi yang mengatakan juga fahal taqsim istilahi istaqahul ulama mimma jaa fil kitab was sunnah fi mawadhi'in la tuhsa. Jadi kalam tentang ini istiqra ini artinya sudah jelas. Enggak, sudah jelas istiqra itu kan istidlalil ala kulli bil juz'i. Jadi menuntut dalil untuk kulli dengan dalil juz'i. Nah, sekarang pada pembahagian tri tauhid itu istidlalilnya gimana? Kullinya yang mana, juz'iyah yang mana? Tadi sudah disebutkan kayaknya ayat-ayat yang berkaitan tentang rububiyah. Enggak, bukan tentang rububiyah, pembahagian. Ini kan membagi tauhid menjadi 3. Ini kan istiqra. Tidak menurut antum Ustaz, apakah seluruh pembagian itu langsung bid'ah kah? Berarti antum Zat taksim itu apakah langsung masuk otomatis bid'ah kah? Enggak, ini kan kalau pemahaman Wahabi, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Al-kalam zatut taksim, hal zatut taksim yani tu'tabar bid'ah. Kalau di kami itu tidak bid'ah. Ya Kalau di khair, kami itu khalas. tidak bid'ah. Gini. Ya khair khalas. Ini benar ini Ustadz. Artinya saya tidak ngomong asal ngomong ya. Saya di tempat kerja, kalau saya di rumah itu saya bawa datanya itu. Menurut Imam Izzuddin bin Abdus Salam, itu istiqra itu bid'ah. Ya monggo bid'ah. Enggak gini Ustaz. Gini izin bicara. Sebentar Ustaz Gunanta izin bicara. Oh iya. Izin bicara bentar. Ustaz Darul Qimah tadi kan anu dijelasin bahwa ketika tauhid dibagi menjadi 3, Anda belum bicara pembagian itu bid'ah atau tidak ya. Kita masuk kepada materinya. Ketika dibilang rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam memiliki alam semesta. Ternyata kalimat Rabbun yang akhirnya menjadi rububiyah itu tidak cuma hanya memiliki alam semesta dan juga penciptaannya, tapi juga Rabbun juga digunakan di dalam ayat Al-Quran untuk a'malul ibad, yaitu perbuatan hamba kepada Tuhannya, yaitu menyembah, mengesahkan Allah, itu menggunakan kalimat Rabbun atau rububiyah yang akhirnya nanti jadi rububiyah. Artinya kita uji materinya di sini ketika mereka mendefinisikan rububiyah adalah khusus untuk af'alul Allah dalam mentadbir, memberikan rezeki dan segala sesuatunya itu menggunakan kalimat Rabbun atau rububiyah, itu kurang tepat. Karena di kalimat lain Allah menggunakan Rabbun yang akhirnya Anda katakan rububiyah itu dalam hal af'alul ibad, disuruh untuk menyembah Allah. Dan bahkan di dalam ayat Al-Kursi, hal pentadbiran alam semesta dan memilikinya, di sini Allah tidak menggunakan kalimat Rabbun yang akhirnya menjadi rububiyah, tapi Allah menggunakan ilahun yang akhirnya menjadi uluhiyah. Contohnya ayat Kursi bacanya Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha, bukan Allahu la Rabbun illa Allahu la Rabbun illa huwal hayyul qayyum, enggak. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya lah apa-apa yang di langit dan di bumi. Ini Allah tidak gunakan Rabbun. Kalau memang definisi kategori ya pembagian rububiyah dan itu ala definisinya untuk bahwa Allah yang mentadbir alam semesta dan memilikinya harus pakai Rabbun yang menjadi rububiyah. Di sini di dalam ayat Al-Kursi Allah tidak menggunakan Rabbun, Allah gunakan ilahun dalam mentadbir dan memiliki alam semesta. Allahu la ilaha, Allah lah yang tiada ilah. Illa huwal hayyul qayyum, dialah yang mentadbir alam semesta, yang menghidupkan dan yang mentadbir. Al-hayyu menghidupkan, al-qayyum yang menjalin segala urusan. La ta'khudhuhu sinatu wala naum, yang dia tidak dikuasai oleh ngantuk ataupun tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, kepemilikannya lah bagi dia atau milik dialah apa-apa yang di langit dan di bumi. Di sini Allah pakai kalimat ilahun. Artinya uji materi terhadap rububiyah yang diambil dari kalimat Rabbun, kata Pasir Kepu tadi, itu tidak tepat
untuk alam semesta dan pemilik alam semesta itu adalah Rabbun. Di sini Allah menggunakan kalimat Rabbun. Di dalam ayat kursi Allah menggunakan ilahun. Artinya rububiyah di sini tidak tepat kalau hanya pakai Rabbun atau rububiyah untuk pentadbir alam semesta. Tapi di sini Allah di dalam ayat kursi menggunakan ilahun. Nah, ini udah satu kejanggalan atau satu bertentangan dengan ayat al-kursi. Sebaliknya lagi ketika mereka mendefinisikan ilahun, artinya khusus a'malul ibad menyembah ini kepada Allah yang menggunakan ilahun, yang akhirnya menjadi uluhiyah kata si pasir kebu barusan. Itu terbantahkan dengan surah Al-Baqarah ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, seluruh manusia, sembahlah bukan ilahakum tapi rabbakumul ladzi khalaqakum, yaitu sembahlah Tuhan kalian. Di sini pakai Rabbun, artinya pakai rububiyah. Artinya af'alul ibad dalam menyembah Allah di sini tidak sesuai dengan kategori yang digembar-gemborkan oleh Wahabi, yaitu uluhiyah, mengesahkan Allah dalam segi af'alul ibad menyembah Allah. Pakai kalimat ilahun dan uluhiyah dalilnya. Pakai kalimat ilahun yang menjadi uluhiyah dalilnya. Di sini dalam surah Al-Baqarah 21 ayat 21 Allah menyuruh orang beribadah kepadanya atau menyembah kepadanya menggunakan kalimat Rabbun, nggak pakai ilahun. Definisi uluhiyah di sini udah salah. Yang tadi sebelumnya definisi rububiyah, Allah memiliki alam semesta pakai Rabbun yang akhirnya menjadi rububiyah, jangan juga udah salah. Terbantah oleh ayat kursi yang memakai ilahun. Nah, di sini uji materinya aja pembagian memisah-misahkan rububiyah dan uluhiyah serta mengkategorikannya, mendefinisikannya rububiyah dari Rabbun dan hanya untuk Allah yang mentadbir alam semesta. Ini salah, terbantah dengan ayat kursi. Yang satu lagi ilahun, af'alul ibad menyembah Allah, mengesahkan Allah, mengawaki kalimat ilahun yang akhirnya menjadi uluhiyah definisinya. Nah, ini terbantahkan dengan surah Al-Baqarah ayat 21. Allah memerintahkan untuk menyembah, mengesahkan dalam menyembah hanya kepadanya memakai kalimat Rabbun, bukan memakai uluhiyah atau ilahun. Ini udah bertentangan, dalam pembagiannya bertentangan, dalam definisinya pun salah, ditentang dengan berbagai ayat Al-Quran atau bertentangan dengan berbagai ayat Al-Quran. Banyak lagi kalau Anda mau sampaikan. Belum lagi kita bicara tentang asma sifat. Mereka memaknai asma sifat ayat-ayat mutasyabihat dengan tekstual ayat. Ini pun bertentangan dengan surah Ali Imran ayat ke-7 kan, yang sudah tahu Darul Qimah. Artinya dari uji materi rububiyah, uluhiyah dan asma sifat ini udah dolah, ini sesat dan menyesatkan. Belum lagi kita bilang bahwa pembagian ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Kan gembar-gembornya begini, segala sesuatu yang tidak pernah dicontohkan Nabi bid'ah, dan semua bid'ah adalah dolalah, dan semua dolalah adalah di neraka. Itu baru amaliyah. Famabala al-aqidah. Bagaimana tentang urusan akidah yang Nabi bahkan nggak pernah contohkan, yang seharusnya urusan akidah mesti ada dalil sorehnya, tapi ini diada-adakan, dibuat-buat, dibagi menjadi 3 yang Nabi tidak pernah contohkan. Tadi pun Pasir Kepu udah mengakui bahwa tauhid tidak pernah ada di zaman Nabi, sahabat, bahkan ulama salaf. Nah, seperti ini bisa dikategorikan bid'ah, apalagi dalam keadaan ada dalam perkara akidah. Ini bid'ah dolalah ini. Semua yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi bid'ah dolalah, gembar-gembornya mereka. Nah, kenapa sekarang mereka standar ganda? Seperti itu Ustaz Pasir Kepu. Apa ya Ustaz Darul Qimah? Izin Bib ya. Ustaz Darul Qimah bentar. Habib di Abata, Ustaz Darul Qimah, Ustaz Bahrul, Bang Imam. Aneh pamit dulu ya. Oh, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Syukron Ustaz. Bib, izin Bib ya. Izin. Silakan Ustaz. Ya Bib, adapun yang tadi dalilnya ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Tadi kan udah disampaikan oleh Bib tadi bahwa ar-rububiyah itu adalah ifradullah ta'ala bi af'alillah, bi af'alihi. Artinya mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah, yaitu min babil khalq, terus tadbir dan lain-lain. Adapun dalam ayat ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, ini yang kami lihat, kenapa di situ tidak menggunakan ilah? Karena Rabb setelahnya itu kan dapat datang sifatnya itu ya. Rabbakumul ladzi khalaqakum. Jadi penggunaan kata ilah di situ tidak cocok. Tapi kan Ustaz Darul, tapi kan lebih tepatnya di sini perintahnya apa? Perintahnya ini menyembah. Katanya mengesahkan Allah dalam penyembahan itu harus pakai ilahun atau uluhiyah. Iya. Kalau antum nggak puas dengan ayat ini, Anda bisa tampilkan ayat yang lain. Tidak begini Bib.
Sehingga itu ini kalau dalam pembahasan para ulama ini jadi hujjiyatu 'alal musyrikin. Ini jadi ihtijaj bagi mereka. Sehingga itu kalau dikatakan mana yang disampaikan oleh Ibn Taimiyah, ar-rububiyah tastalzim al-uluhiyah. Itu kan kaidah yang dibawakan bahwa rububiyah itu yang mengaku dengan rububiyah maka dia wajib untuk diibadahi. Sehingga ini salah satu ayat untuk ihtijaj 'alal musyrikin. Wahai manusia, sembahlah yang menciptakan kalian, dan itu adalah salah satu istidlal mereka kenapa mereka mengatakan. Sehingga taksim ini pembagian ini bukan pembagian yang terpisah-pisah, tidak ada hubungan antara satu dan yang lainnya, tidak. Kalau dikatakan itu mereka mengatakan ar-rububiyah tastalzim al-uluhiyah. Jadi rububiyah itu akan mewajibkan al-uluhiyah. Jadi ketika seseorang mengaku Rabb, dia harus disembah secara esa. Artinya hanya ifradullah bi rububiyah. Karena datang setelahnya di situ ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum, terus sampai di ujung ayat yang setelahnya itu wa antum ta'lamun. Kalau Al-Imam At-Tabari mengatakan wa antum ta'lamun annallaha au fi maqal, bahwa Allah yang melakukan semua perbuatan yang tadi dari penciptaan, tadbir dan yang lain-lain. Oke, kalau ayat kursi, kalau ayat kursi Kalau bagaimana? ayat kursi tadi itu kan kalimat tauhid ya. La ilaha illahu. Ana sempat baca juga Perbuatan Allah. artinya tidak ada yang berhak disembah. Itu kan kalau dalam ana pernah baca tunggu Itu ana tidak coba. sebut sembah, itu lagi menyebut afalullah, tidak menyebut afalul ibad. Iya jadi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sini iya, hayyul qayyum ini afalullah. iya. Nah, kenapa di situ pakai ilah bukan pakai Rabbun begitu loh Ustaz Darul? Oh ya, sehingga karena kalau misalnya kita lihat kan di situ la ilaha illallah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum kan. Jadi sembahlah itu kan perintah untuk pemurnian sesembahan itu hanya kepada Allah yang al-hayyu al-qayyum. Sehingga itu kalau menurut ana Habib ya, ini tidak ada tanakut di dalamnya. Ini sebentar Ustaz Darul Kima. Antum hujahnya ini garis merahnya di mana ilahnya? Ilatnya itu adalah Dilalahnya kemana? Nah, yang itu bilang itu penyembahan. Ini lagi bicara tentang afalul Allah. tidak kalimatul ilah itu kan Bib, al-ilah itu al-ma'bud. Kalau dalam Enggak, itu bahasa kan Arab. definisi kamu itu, Ya. definisinya orang-orang mereka. Kalau kita nih definisi aswaja, ilah dengan Rabbun itu sama, nggak bisa dipisahkan. Oh, siap. Soalnya kalau Nggak bisa menurut dipisahkan kalau kita. Nah ini kan dipisah-pisahkan oleh mereka ini bahwa ilahun ini adalah mengesahkan Allah dalam penyembahan. Dan di ayat kursi ini nggak bicara tentang penyembahan, bicara tentang afalullah. Allahu la ilaha illa huwa al hayyul qayyum, dijelasin di situ afalullahnya. siap. Bagaimana coba? Nah kita santai aja, nggak ada Ya, untuk memojokkan. santai, Bib. Ini tidak ada niat untuk memojokkan, tapi kita mau mengupas betul-betul kupas. Aman, Bib. Jadi kalau menurut ana juga pernah dengar bahwa menurut teman-teman dari Aswaja bahwa kalimatul Rabb dengan kalimatul ilah itu tidak ada bedanya. Artinya sama-sama saja al-ilah war Rabb. Tapi kalau bagi kami Bib itu ada perbedaan, karena kalau ana juga pernah belajar bahwa at-taraduf itu tidak taraduf tam, artinya tidak mutlak kesamaannya, pasti ada perbedaan antara Rabb dan ilah. Baik, sekarang begini Ustaz Darul Kima. Nggih. Surat Ali Imran ayat 51. Yang mana itu? Bentar. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratum mustaqim. Ini enggak ada ilahun. Ini disuruh perintah untuk menyembah Allah. Sesungguhnya Allah ini rabbi wa rabbukum, Tuhanku dan Tuhanmu. Fa'buduhu, maka sembahlah dia. Harusnya pakai uluhiyah dong di sini, ilahun. Kenapa pakai rabbukum? Ini udah 2 ayat ini kena sebetulnya. Hadza siratum mustaqim, artinya definisi rububiyah hanya untuk afalullah, tidak mencakup konsekuensi afalul ibad. Ini udah salah, bertentangan dengan ayat ini lagi nih. Masih banyak lagi ayat-ayat yang lain Ustaz Darul.
Iya Bib. Iya Coba Bib. yang ini ente sikapin, surat Ali Imran ayat 51. Iya. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu. Harusnya kan begini, innallaha ilahi wa ilahukum fa'buduhu hadza siratum mustaqim. Kalau kita mau mengikat daripada atau kalau kita mau mengikat daripada konsep atau definisi uluhiyah seperti apa yang dikatakan oleh para Wahabi. Nah, harusnya begini dong. Innallaha ilahi wa ilahukum fa'buduhu hadza siratum mustaqim. Lalu kenapa di sini innallaha rabbi wa rabbukum pakai rububiyah? Berarti konsep tri tauhid di sini udah bertentangan dengan ayat ini sekali lagi. Iya, bentar. Izin Bib. Iya. Kenapa ada? Itulah kaidah tadi yang Anda bawakan Bib. Ar-rububiyah tastalzim al-uluhiyah. Itulah yang dimaksud. Sehingga itu ihtijaj bagi mereka itu keluar. Ada hujah bagi mereka. Ustaz Darul, kalau al-rububiyah tastalzim uluhiyah, harusnya nggak ada tuh yang namanya tri tauhid dipisah-pisahkan antara rububiyah dan uluhiyah. Karena udah pakai kaidah ar-rububiyah taltazim uluhiyah. Sekarang kalau udah pakai akidah itu, kaidah itu, kenapa pakai dipisah-pisahkan antara rububiyah dengan uluhiyah? Kalau memang kalau orang percaya pada rububiyah taltazim uluhiyah, dia harus mencakup uluhiyah juga. Kenapa kalau udah percaya kaidah itu, kenapa ada pemisahan antara rububiyah dan uluhiyah? Apakah tujuannya ingin mengkafirkan umat-umat Islam yang bertawasul dan mengklaim berakidah orang-orang musyrikin Mekah? Apakah tujuannya untuk seperti itu dipisah-pisahkan rububiyah dan uluhiyah sehingga dia bisa mengkafirkan, mengklaim kafir orang-orang yang bertawasul di negeri Hijaz, sehingga boleh pembenaran untuk menyerang mereka? Sehingga pembantaian di kota Mekah, di kota Madinah berdasarkan ayat ini, berdasarkan pembagian tauhid ini. Mereka mengkafirkan orang-orang yang bertawasul, mengklaim orang-orang penduduk Mekah dan Hijaz adalah orang-orang yang kafir, boleh diperangi. Padahal tujuannya ingin menguasai kota Mekah dan kota Madinah. Tapi pakai topeng agama, tri tauhid, untuk mengkafirkan orang yang bertawasul, untuk mentauhidkan orang-orang ahli Mekah zaman dulu yang musyrikin. Ini tujuan tri tauhid. Kalau udah pakai kaidah ar-rububiyah taltazimu al-uluhiyah, nggak usah pakai tri tauhid harusnya. Nah, ini kan tri tauhid ini kan berarti kan mereka ada udang di balik batu untuk cari pembenaran supaya bisa membantai dan merebut kota suci Mekah dan Madinah. Sekarang kita kembali lagi kepada pembagian ini yang mereka katakan bukan bid'ah. Ini justru bukan cuma bid'ah, ini bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. Kalau mereka mendefinisikan terlepas dari kaidah tadi al-rububiyah taltazim al-uluhiyah, pada faktanya mereka mendefinisikan al-uluhiyah itu mengesahkan Allah dalam segi beribadah atau menyembah. Nah, di sini Allah pakai ayat Al-Quran, di sini ayat 51 surah Ali Imran, penyembahan mengesahkan Allah dalam penyembahan atau beribadah. Allah nggak pakai uluhiyah, Allah pakai rububiyah di sini. Berarti konsep tri tauhid ini udah salah. Di uluhiyahnya aja udah salah, bertentangan dengan surah Ali Imran ayat 51. Kalau kaidah tadi kan cuma buat ngeles doangan. Padahal kalau kita godok matang-matang betul-betul, ini kaidah nggak bisa dipakai dalam orang-orang yang berkeyakinan rububiyah dan uluhiyah dipisah. Dipisah kok, pada kenyataannya dipisah. Rububiyah begini, uluhiyah begini. Orang kafir Mekah itu masih bertauhid rububiyah, walaupun uluhiyahnya nggak bisa. Itu kan namanya udah dipisah. Kalau udah bicara begitu namanya udah dipisah. Rububiyah dan uluhiyah dipisah. Ngapain pakai kaidah-kaidah al-uluhiyah, al-rububiyah, taltazim al-uluhiyah? Ini kan cuma ngeles-ngeles aja ini, Ustaz Darul. Artinya begini, Bib. Kalau itu taltazim ya, harusnya Abu Jahal itu ya sudah beriman dengan rububiyah sekali. Kan gitu ya. Dengan uluhiyah sekali. Dengan uluhiyah sekali. Kalau taltazim ya, kalau saling melazimi ya. Artinya kalau seandainya orang yang beriman rububiyah itu mencakup, dia otomatis beriman uluhiyah. Berarti kalau dikatakan Abu Jahal itu beriman rububiyah, dia mencakup udah uluhiyah dong, berarti beriman dong. Satu, itu udah bertentangan dengan fakta ya. Yang kedua, kalau yang dimaksud dengan ar-rububiyah taltazim al-uluhiyah, kalau udah beriman ar-rububiyah, maka dia harus beriman menyembah Allah. Tapi Abu Jahal enggak, begitu seandainya. Nah, berarti kan ini seolah-olah tidak memisahkan antara rububiyah dan uluhiyah. Tapi pada faktanya melahirkan konsep bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab mereka beriman. Tadi Khalid Basalamah ada rekamannya.
Iya, itu karena makanya kenapa? Wandi gini. Karena mereka Nah, meyakini Wandi. bahwa Allah itu ada, Allah itu pencipta. Ini kan berarti udah dipisah-pisahkan. Kalau mereka menolak uluhiyah, tapi mereka sudah beriman dengan rububiyah. Kalau taltazim itu kan udah otomatis. Orang yang mengimani rububiyah, kalau otomatisnya ya sekali uluhiyah. Itu kalau taltazim ya. Itu kalau taltazim, tapi kalau bahasanya begini, ar-rububiyah tulzimuhu apa ya? Tulzimuhu atau tulzimuhu al-uluhiyah. Orang yang bertauhid rububiyah, maka dia harus juga mengimani tauhid uluhiyah. Itu baru kalimatnya yulzimuhu. Yulzimuhu Ya, terus al-uluhiyah nanti itu baru begitu. Tapi kalau yang kalimatnya al-rububiyah taltazim al-uluhiyah itu seperti yang Yai Abata katakan. Siapa yang beriman rububiyah otomatis uluhiyah. Tapi kalau yang baru maksudkan siapa yang beriman rububiyah maka dia juga harus beriman uluhiyah, dia harus menyembah. Abu Jahal ini fail dalam menyembah uluhiyah. Nah, itu kalimatnya kaidahnya harus begini. Ar-rububiyah yulzimuhu al-uluhiyah. Bukan taltazim. Begini Beb, yang Anda sampaikan tadi bukan yaltazim, tapi yastalzim. Anda tidak, yang dimaksud tadi itu bahwa ar-rububiyah tastalzim al-uluhiyah. Artinya secara bahasa Indonesia artinya gimana coba? Artinya barang siapa yang mengaku rububiyah, bahwa menetapkan rububiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib baginya untuk menyembah Allah dengan esa. Itu maksudnya dalam Ustaz Darul Afwan. Istilzam itu letterlek secara bahasa, bukan kalau wajib itu kurang tepat Ustaz. Istilzam ada huruf is alif sama sa itu sama ta. Harusnya lebih tepatnya lagi tuh biar kagak bias. Kalimatnya yulzimuhu gitu loh. Ya, kalau istilzam itu sama dengan bahwa Allah adalah Rabb, maka dia dituntut, diminta untuk melazimkan bahwa ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Berbeda lagi kalau yang dibawakan tadi kayak iltazama yaltazimu yang tadi yang khumasi tadi. Kalau lazim itu ada mul infikak. Lazim akli. Ada mul infikak ini ada lazim fil dhihni, lazim fil kharij. Lazim fil dhihni bimaknal am bimaknal khas. Rububiyah dan uluhiyah ini lazim fil dhihni atau fi kharij. Mengingat rububiyah itu artinya banyak loh. Ya, kalau itu artinya banyak. Enggak masuk ke detailnya seperti itu. Tapi apapun itu, Darul Gimah, apapun itu seandainya nih kita ini ikut ke inti pemahamannya. Orang yang beriman kepada rububiyah dia harus juga beriman kepada uluhiyah. Lalu itu kan seolah-olah kan satu kesatuan. Kenapa dipisah? Ada rububiyah, ada uluhiyah, bahkan melahirkan pengertian Abu Jahal dan Abu Lahab. Perhatikan, mereka beriman kepada Allah. Ini kan hasil daripada pembagian tauhid, akhirnya menghasilkan pengertian apa yang diucapkan oleh Khalid Basalamah. Karena dipisahkannya rububiyah dan uluhiyah, walaupun ada kaidah tadi yang dia bilang seperti itu. Kalau aneh bilang itu mah ngeles-ngeles aja. Ini fakta di lapangan, orang-orang yang membagian rububiyah dan uluhiyah itu mereka memisahkan. Enggak harus yaltazimu atau taltazimu al-uluhiyah. Ini buktinya di lapangan, orang-orang yang membedakan, yang membagi tauhid menjadi 3, mereka memisahkan antara rububiyah dan uluhiyah sehingga menghasilkan ada pemahaman yang mengatakan bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab beriman rububiyah kepada Allah. Berarti ini udah dipisahkan. Karena disebutnya beriman. Kecuali kalau dibilang begini, Abu Jahal dan Abu Lahab, dia tidak beriman kepada Allah walaupun dia tahu Allah itu pencipta. Karena rububiyah itu mewajibkan seseorang itu uluhiyah. Karena rububiyah mewajibkan orang itu uluhiyah, Abu Jahal walaupun dia mengakui Allah yang menciptakan, dia gak disebut bertauhid rububiyah. Karena rububiyah mewajibkan orang itu harus uluhiyah, menyembah Allah. Ini gak disebut beriman Abu Lahab dan Abu Jahal. Itu baru cengli. Nah tadi kan ceramahnya Abu Jahal dan Abu Lahab, perhatikan, mereka beriman kepada Allah. Ini gara-gara dipisahkan rububiyah dan uluhiyah. Tiba-tiba keluar kaidah ar-rububiyah taltazim uluhiyah. Ini mah ngeles aja ini. Nih, kalau gini Bib, Afwan. Sebenarnya kalau diksinya tadi yang antum sampaikan tuh Bib, hanya mengenal ya. Kita juga mengenal, artinya hanya sekedar tahu oh ada Yesus, ada Buddha, ada
Siwa, ada Brahma. Ya kita mengenal gitu loh. Kalau hanya diksinya mengenal atau tahu, ya cengli kata Habib tadi gitu. Tapi kalau sudah sampai bahas diksinya mengimani, ya itu yang kita permasalahkan gitu loh Ustaz Darul. Begitu kira-kira. Artinya mengimani begini bisa disebut oleh Khalid Basalamah, mereka tuh mengimani Allah. Artinya kan konsep rububiyah ini berdiri sendiri. Mengenal Allah sebagai pencipta aja itu sudah disebut beriman gitu loh. Tidak yaltazimu al-uluhiyah. Dia berdiri sendiri. Artinya nggak bisa dikatakan orang yang berububiyah nggak bisa disebut beriman kecuali dia juga uluhiyah. Seperti tadi yang dikatakan dalam kaidah itu tersebut. Bukan sekedar percaya, Bu. Iman itu harus tasdik. Nah, ini beriman loh, ucapannya beriman. Ini kan gara-gara kenapa? Gara-gara tauhid dipisahkan. Rububiyah itu berdiri sendiri. Rububiyah berdiri sendiri menurut Wahabi. Kalau kita kan bilang rububiyah dan uluhiyah satu kesatuan. Kalau menurut Wahabi rububiyah berdiri sendiri. Buktinya apa? Tadi ucapan Khalid Basalamah. Abu Lahab dan Abu Jahal, perhatikan, mereka beriman kepada Allah. Berarti kaidah yang tadi yang disebutkan oleh Ustaz Darul Qimah itu nggak bisa diterapkan, nggak bisa diterapkan, itu batal. Itu cuma alasan-alasan dari mereka saja, Ustaz Darul. Dari mereka tuh beralasan begitu. Cari orang bilang tuh cari cuci tangan biar nggak kesalahan. Sebetulnya dari pemahaman Khalid aja tadi kita udah bisa pahami bahwa rububiyah itu berdiri sendiri. Sekedar orang mengetahui bahwa Allah pencipta alam semesta itu udah beriman. Berimannya beriman rububiyah. Seperti itu, paham nggak maksudnya? Bib, maaf Bib. Izin Bib ya. Iya. Jadi yang kaidah tadi itu anak ambil dari kaulnya Syekh Al-Islam Ibn Taimiyah. Adapun yang berkaitan tentang beriman, kenapa sampai ada kata keluar mereka beriman? Tapi tentunya kita tahu di sini ini bukan iman yang kita pahami sekarang, artinya mereka bertauhid. Sehingga itu anak selalu bilang